Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Salam sehat, semangat, sukses, dan mulia ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat dan penuh berkah ya. Yang kurang sehat, mari kita doakan bersama. Semoga lekas sehat dan bisa bergabung belajar bersama. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan absen dulu di e-learning atau Google Form yang sudah saya share di grup kelas. Minggu lalu kita mempelajari makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di pertemuan kali ini kita mempelajari menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Seperti yang kita ketahui, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam menaati perintah dan larangannya. Contohnya seperti sholat 5 waktu yang tepat waktu dan tidak bolong-bolong. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan tentang sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia sama, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Contohnya, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan atau sekolah. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh alasan apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak diwujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kegiatan atau perbuatan yang selaras dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan, berarti sesuai dengan sila pertama. Menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga, artinya persamaan hak, berarti sila kedua. Mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, berarti ini sesuai dengan sila 5, keadilan sosial. Menjenguk teman yang sakit, berarti ada rasa persatuan, sila ketiga. Nah, sekarang ini kita tampilkan makna dalam burung Garuda. Ada 17 helai bulu sayap. Artinya 17 itu tanggal kemerdekaan Indonesia. Ada 8 helai bulu ekor. Artinya bulan ke-8 kemerdekaan Indonesia. Ada 19 helai bulu pangkal ekor. Artinya 19 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada 45 helai bulu leher, yang berarti tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan yang ini kita tampilkan simbol-simbol yang ada di dada burung Garuda. Ada simbol bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa, simbol rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol pohon beringin, persatuan Indonesia, simbol banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan simbol padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila-sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa. Kita sebagai warga harus bisa menunjukkan sikap menghargai nilai Pancasila dengan cara mempertahankan Pancasila. Caranya bagaimana, Bu? Dengan cara mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui butir-butir Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan bangsa Indonesia atau mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila berarti mengancam keberadaan negara. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap dasar negara, yaitu Pancasila? Yang ketiga, jelaskan menurut pendapatmu bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, sebutkan lambang gambar yang terdapat di dada burung Garuda serta artinya. Yang kelima, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Cara pengerjaannya silakan didiskusikan dengan teman sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah saya bentuk ya. Ikuti sesuai petunjuk grup di WhatsApp kelas daring. Nah, untuk selanjutnya silahkan ikuti sesuai petunjuk di grup WhatsApp kelas daring ya. Terakhir, mari kita simpulkan atau review pembelajaran kali ini. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Semua sila-sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Terakhir, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan kata motivasi. Ilmu akan sampai kepada yang menginginkan kehadirannya. Mari kita semangat mencari ilmu demi masa depan yang lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.